Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Dewendra Besari. Saya perwakilan dari Sekolah Akuntansi 1. Di video ini saya akan membuat video tutorial tentang persamaan dasar akuntansi dengan 11 transaksi. Simak videonya ya. Nah, yang ini merupakan tabel persamaan dasar akuntansi. Banyak tabel yang dibuat tergantung dari berapa banyak yang kita perlukan untuk mengisi tabel-tabel berikut. Di sini sudah saya sediakan soal transaksi yang harus kita isi ke dalam tabel transaksi berikut ini. Nah, kali ini kita akan mengisi tabel-tabel yang telah kita buat tersebut. Di sini kita baca dulu soalnya ya. Pada tanggal 18 Juni 2018, Tuan Dewa mendirikan sebuah usaha persewaan alat pesta yang diberi nama Happy Partying. Perusahaan tersebut memiliki posisi keuangan sebagai berikut. Nah, ini adalah nama-nama akun. Kita baca, kas 4 juta, perlengkapan 1 juta, peralatan 7 juta, utang usaha 2 juta, dan modalnya adalah 10 juta. Dari data-data tersebut, kita salin nominal-nominal ini ke dalam tabel-tabel ini. Kita salin sesuai namanya ya. Oke, kita baca soalnya. Transaksi yang terjadi selama bulan Juni 2018 adalah sebagai berikut. Tanggal 2 Juni, membayar sewa gedung senilai Rp1.500.000 untuk 6 bulan. Jadi, cara kita untuk mengisi tabel ini adalah kas yang awal-awalnya itu 4 juta, karena kita gunakan untuk sewa gedung senilai Rp1.500.000, berarti kas kita itu berkurang dan sewa gedung bertambah. Jadi cara penulisannya kita tulis dulu ya tanggalnya. Tanggal 2 Juni membayar sewa gedung Rp1.500.000 untuk 6 bulan. Berarti kita kurangi, kita tulis Rp1.500.000. Nah, tanda kurung ini kita gunakan hanya untuk agar kita mempermudah saat kita menguranginya. Ini maksudnya adalah untuk dikurangi tanda kurung ini ya. Kemudian kita lanjut ke sewa gedung. Sewa gedung bertambah menjadi Rp1.500.000. Nah, jadi seperti ini penulisannya. Yang kolom-kolom kosong ini tinggal kita strip-strip aja seperti di kolom sewa gedung. Kita strip. Untuk di kolom keterangan, kita tulis aja keterangannya, yaitu untuk membayar sewa gedung. Jadi kita di sini tulisnya dibayar sewa gedung. Nah, jadi transaksi untuk tanggal 2 Juni sebagai berikut ya. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 5 Juni, menerima pendapatan jasa senilai Rp450.000. Pendapatan jasa itu apa sih? Pendapatan jasa itu kan Tuan Dewa ini mendirikan sebuah usaha persewaan alat pesta. Berarti ada orang yang menyewa alat pesta tersebut dan membayarnya, berarti kita mendapatkan pendapatan. Jadi kita di sini tulis tanggalnya dulu ya. Tanggal 5 bulan 6. Menerima pendapatan jasa berarti kas bertambah dan juga modal. Kita tulis di kas, di kolom kas, Rp450.000. Dan di modal juga Rp450.000. Oke, seperti di kolom sebelumnya yang ini, kita jumlahi dulu angka-angka yang di atasnya. Baru bisa melanjutkan di transaksi berikutnya, yaitu tanggal 10 Juni. Kita jumlahin dulu ya. 2.500.000 ditambah 450.000. Totalnya 2.950.000. Ini tinggal kita turunin aja 1 juta. Ini juga 1.500.000, 7 juta, 2 juta,
Dan ini berarti 10.450.000. Jangan lupa di strip ya, agar kita nggak bingung. Lanjut ke transaksi berikutnya, tanggal 10 Juni membayar utang. Lanjut ke transaksi berikutnya, itu tanggal 10 Juni membayar hutang senilai 500.000. Jadi kalau kita membayar hutang, otomatis duit kita itu berkurang kan. Jadi duit kita itu berkurang dan utang itu juga berkurang. Berarti kas di sini kita tulis dulu tanggalnya 10 Juni. Membayar hutang senilai 500.000. Berarti ini di tanda kurung ya. Dan juga hutang kita berkurang 500. Nah, jangan lupa di strip. Oke, siap. Jangan lupa juga kita tulis keterangan. Keterangannya itu membayar utang. Membayar utang. Nah, kalau ada yang bertanya, kenapa sih kas sama utang itu bisa sama-sama dikurangin? Karena sesuai rumus, yaitu harta, hutang, wadah, pendapatan, biaya, jika bertambah, pembuka dan penutup itu adalah plus dan yang nilai tengah ini adalah min. Jadi harta, maksudnya kas itu termasuk ke dalam harta dan utang itu termasuk di tengah-tengah sini. Berarti kalau misalnya hutang itu berkurang, berarti dia itu di debit. Jadi kita tulis, kita kurangin dulu ya, kita jumlahin 2.950.000 dikurangi 500.000, hasilnya 2.450.000. Kita lanjutkan ke tanggal 12 Juni, yaitu membeli peralatan secara kredit sebesar 2.200.000. Nah, jadi di sini Pak Dewa ini membeli peralatan. Dia itu sudah mendapatkan barang, sudah mendapatkan peralatan itu tapi belum membayar. Jadi kan otomatis dia itu mengutang. Jadi dia itu berhutang kepada perusahaan lain gitu ya. Jadi di sini kita tulis dulu tanggalnya 12 Juni. Membeli peralatan berarti peralatan kita bertambah. Peralatan kita bertambah ya. Kita tulis di sini 12 Juni 2.200.000. Dan juga otomatis hutang kita bertambah. Jadi sama juga nilainya 2.200.000. Yang lainnya kita strip. Jangan lupa untuk membuat keterangan. Sebenarnya keterangan ini nggak apa-apa juga kalau misalnya kita nggak mau membuatnya. Cuman di sini saya sengaja buat agar untuk lebih jelas aja gitu. Maksudnya tuh tentang tabel-tabel ini gitu ya. Kita tulis di sini membeli peralatan. Seperti biasa kita turunin atau menjumlahkan atau mengurangi dari nama nominal di atasnya. Tanggal 15 Juni membeli perlengkapan senilai 800.000. Ini berarti secara tunai atau secara cash. Kita tulis dulu tanggalnya 15 Juni. Membeli perlengkapan senilai 800.000. Berarti kalau misalnya kita membeli, berarti uang kita itu berkurang kan? Tapi walaupun uang kita itu berkurang, kita mendapatkan perlengkapan atau barang yang kita inginkan. Jadi kas berkurang dan perlengkapan bertambah. Kita tulis di sini berkurang 800.000.
Dan juga di sini kita tulis bertambah 800.000. Oke, yang lainnya jangan lupa di strip, lalu buat keterangan agar kita tidak keliru. Seperti biasa, kita menjumlahkan, mengurangi, atau taruh nominal ini di kolom berikutnya. Di transaksi berikutnya, yaitu tanggal 17 Juni, membayar beban listrik senilai 200.000. Saat kita membayar beban listrik, otomatis kas dan modal kita itu sama-sama berkurang. Oke, kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 17 Juni. Membayar beban listrik senilai 200.000. Dan ini juga dikurangi senilai 200.000. Keterangan membayar beban listrik. Oke, kita kurang-kurangin dulu ya, 1 juta. Selanjutnya tanggal 18 Juni, yaitu membayar beban telepon senilai 300.000. Sama kayak tanggal 17 Juni tadi, kita membayar beban listrik, bedanya hanya membayar bebannya lain ya. Kita tulis tanggalnya 18 Juni. Membayar beban listrik, membayar beban telepon senilai 300.000 sama seperti tanggal 17, yaitu kas dan modalnya berkurang. Di sini keterangannya kita persingkat aja jadi beban telepon. Jangan lupa di strip. Kita jumlahin. Sudah selesai transaksi tanggal 18 Juni. Sekarang kita lanjut ke tanggal 19 Juni. Membayar beban air 200.000. Nah, sama juga seperti tanggal 17 dan tanggal 18, yaitu kas dan modalnya yang berkurang. Tulis di sini 19 Juni, membayar beban air 200.000. Strip aja ya. Keterangannya beban air. Oke, kita tinggal kurangin. 1.150.000 dikurang 200, 950.000. Jadi sedikit ya duit Pak Dewo. Dewo maksudnya. Kita turuni seperti tabel-tabel di atas. Selanjutnya kita lanjutkan di tanggal 21 Juni. Kita buat tuh tanggalnya. 21 Juni menerima pendapatan jasa senilai 1.500.000, berarti kas dan modal bertambah, kebalikan dari 3 tanggal ini ya. Jadi ini bertambah 1,5 juta. Ini bertambah juga 1.500.000. Di sini tulis keterangannya itu adalah pendapatan jasa. Oke, kita strip, lalu kita jumlahkan.
di transaksi berikutnya yaitu tanggal 26 Juni, yaitu perlengkapan yang tersisa sebesar 500.000. Jadi perlengkapan kita yang tersisa itu tinggal 500.000. Berarti untuk mendapatkan angka di kolom perlengkapan kita harus mengurangi harga perlengkapan yang sekarang dengan 500.000 ini. Jadi 1.800.000 dikurangi dengan 500.000 berarti tinggal 1.300.000. 1.300.000 itu kita tulis di kolom perlengkapan. Kita tulis 1 juta. Maaf dikurang ya. 1.300.000. Dan ini juga 1.300.000. Ini juga dikurangi. Jangan lupa di strip dan diberi keterangan. Perlengkapan non tersisa berarti ini tulis saja beban perlengkapan ya. Tinggal seperti biasa kita salin ke bawah atau kita kurangi atau kita jumlahkan kolom-kolom dan nominal yang ada di atas. Nah, sudah terisi semua kolom tanggal 26 Juni. Sudah selesai ya. Tinggal kita isi kolom terakhir yaitu transaksi terakhir tanggal 29 Juni yaitu menerima pendapatan jasa senilai Rp800.000. Berarti kalau misalnya kita menerima pendapatan seperti biasa, kas dan modal kita itu bertambah. Kita tulis dulu tanggal 29. Kas kita bertambah 800. Dan modal kita juga bertambah 800.000. Jangan lupa untuk strip dan beri keterangan untuk memperjelas. Di sini kita menerima pendapatan berarti pendapatan biasa. Seperti biasa tinggal kita nominalin semua angka. 2.450.000 tambah 800.000 sama dengan 3.250.000. Ini tinggal kita salin ke bawah aja ya semuanya. Oke, semua transaksi dari tanggal 2 sampai tanggal 29 Juni sudah kita selesaikan semua. Sekarang tinggal babak penentuan terakhir yaitu kita hitung apakah balance atau tidak. Sekarang kita hitung 3.250.000 ditambah 500.000 ditambah 1.500.000 ditambah 9.200.000. Oke, hasilnya 14.450.000. Sini kita tulis total 14.450.000. Di sini kita juga tulis ya. Kita hitung 3.700.000 tambah 10.750.000. Oke, sama jumlahnya 14.450.000. Berarti hasilnya adalah balance. Ini sudah selesai. Nah, ini adalah hasil-hasilnya. Nah, semua transaksinya sudah selesai dan alhamdulillah semua sudah balance. Saya Dewi Sari dari 10 Akuntansi 1 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang menyinggung hati para penonton. Wassalamualaikum.